Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat pecinta silat dimanapun berada, ketemu kembali dengan kami dari Kampung Silat Jampang, sebuah komunitas pengembangan silat yang berada di zona Madinah Dompet Duafa, yang alhamdulillah sekarang ini beranggotakan sekitar 36 perguruan. Kita beberapa kali membuat tutorial dan hari ini kita akan membuat tutorial terkait dengan langkah. Ya, langkah bagaimana kita menguasainya, kemudian mempraktekannya tentu di dalam pertarungan, ya, sehingga jurus-jurus langkah ini bisa bermanfaat. Nah, teman-teman pencinta silat semuanya, tentu kita sudah paham para pesilat bahwa langkah-langkah dasar di dalam silat itu ada 7, ya, dan mungkin yang lain-lainnya di perguruan-perguruan lain ada langkah lurus, ada segitiga, ada segi 4, ada zigzag, ya, dan berpilin dan lain-lain. Nah, ini masih banyak. Belum nanti di masing-masing perguruan biasanya mempunyai karakteristik yang berbeda langkah-langkahnya. Ya. Nah, hari ini kita akan menyampaikan tutorial singkat terkait dengan beberapa langkah saja. Karena kalau terlalu semuanya nanti terlalu panjang, dan harapannya sebenarnya agar para pesilat pecinta silat nanti terus belajar secara langsung kepada guru-gurunya. YouTube, online itu hanya untuk menguasai dasar-dasarnya saja. Baik, hari ini kita akan memperkenalkan langkah yang pertama adalah langkah lurus, ya. Kemudian juga langkah serong atau disebut juga langkah seliwa. Bisa juga itu bagian daripada langkah segitiga. Ya. Baik, nah kita paham terkait dengan posisi silat, ya. Ada yang sifatnya berhadapan begini, nah saya kuda-kuda. Ada yang pertarungannya model begini, jadi kuda-kuda lebar sini, atau kuda-kuda depan. Nah, tergantung nanti kita mengaplikasikannya dalam beberapa kuda-kuda. Nah, sekarang kita pada langkah yang pertama. Langkah pertama adalah langkah lurus. Langkah lurus ini yaitu kalau kita lihat, Mas Egi, misalnya pada di posisi sini, ya. Langkah lurus yang kelihatannya hanya satu sini, ini ternyata bisa dipecah menjadi 4, ya, 4 gerakan. Pertama, jadi posisi begini ini, ya, kuda-kuda Bang Segi, ya, bisa digunakan untuk menyerang ataupun juga menghindar. Jadi kalau misalnya kita posisi 1, maka posisinya adalah tentu pukul begini, ya. Atau kalau kita tendang, ya, maka posisinya kita maju. Jadi langkah sini, langkah 1. Ya, maju dulu. Kita sudah masuk daerah serang misalnya. Daerah serang adalah ketika kira-kira pukulan dan tendangan kita sudah masuk, ya. Jadi kalau kaki misalnya sini, ya. Kalau atas misalnya sana. Ini 1. Langkah 1 tapi bisa digunakan untuk maju. Ini tadi, maju yang biasa. Ya, jadi perhatikan. Kalau saya posisi begini, bisa mukul di sini, bisa mukul, bisa di sini, ya. Yang artinya pukulannya bisa bebas. Yang penting adalah posisi kaki maju. Ya, itu namanya langkah maju tadi. Bang Segi, silahkan pukul. Ya, misalnya, ya. Bang Segi maju, saya tetap dalam posisi tidak mundur. Itu yang pertama. Jadi kita kuasai. Jadi ketika kita menyerang, tidak hanya begini, tapi kita maju. Ya. Maju yang 1, maju kaki, maju ke depan. Itu yang pertama. Nanti kita aplikasikan dalam tarungan misalnya. Bang Segi, siap. Nah, misalnya begini. Nah, ini saya mengandalkan gerakan maju. Nah, misalnya begitu. Ya. Terus saya maju. Ya. Baik, harus bergeser-geser karena kameranya tidak mengikuti kita. Itu langkah 1. Lah, langkah 1 yang tadi A, kita sebutnya A saja biar gampang. Sekarang langkah 1 yang B. Yang B ini, kalau tadi kita melangkah begini, maka yang B ini langkahnya kita adalah maju ke sana. Misalnya begitu. Bisa pukul. Jadi kalau pukul misalnya begini, lagi, ya. Nah, ini kan kalau pukul, kita bisa silang sini, ya, bisa silang sana, ya, agak ke tengah. Atau bisa pukul sana, ya. Jadi ketika kita bertarung, ya, Bang Segi serang, saya maju yang tadi. Ini yang langkah 1A. Itu yang langkah 1A.
Langkah 1B yang melangkahnya gini tadi. Nah begitu. Itu yang langkah 1A. Ya, langkah 1B, saya aja yang perhatikan. Ya, langkah 1B. 1B adalah langkahnya begini. Ya, ini kalau pakai kaki. Maju kaki, kira-kira langkahnya maju. Ini kalau pakai tangan, ya. Ini maju sana. Kalau pakai tangan. Jadi yang diperhatikan adalah langkah kakinya. Ini kalau langkah 1A tadi begini. Langkah 1B adalah begini. 1B. Ini tuh. Ya. Jadi ini menggunakan putaran. Set. Sana. Itu kalau pakai apa namanya tendangan. Bisa juga pakai tangan. Ya, kalau pakai tangan misalnya balik lagi kita berputar maju. Ya, maju tapi berbalik. Nih. Nih kalau sikut, ya. Tapi kalau atas nih. Nih. Ya, jadi misalnya tadi serang. Nih, ini atas nih. Ya, bisa begini, ya, bisa kita jatuhkan. Jadi langkah 1C dengan cara berputar. Sana musuh ada di belakang. Kalau digunakan dalam tendangan, maka berputar, tendang sana, atau bisa berputar. Segi, saya, nah ini berputar sana, ya, ya. Itu 1C, ya. Kemudian yang berikutnya 1D, 1D satu arah tapi mundur. Mundur ini biasa digunakan untuk menangkis, tapi bisa juga untuk menyerang. Lagi serang. Nah ini mangkis, langkah pagi tapi pakai mundur, langkah 1 mundur. Ya, tapi bisa juga untuk menendang. Ulangi lagi kalau buat tangkis. Tangkis misalnya ya. Nanti bisa dilanjutin. Nah, misalnya. Itu kalau main kuncian. Tapi juga untuk mundur. Misalnya serang. Nah, ini mundur. Ya, balik lagi maju dong. Kita masukkan. Jadi mundur itu tidak harus identik dengan menangkis. Tapi juga bisa mundur dengan menyerang. Balik lagi serang lagi. Nih. Sana, ya. Jadi, ya, ini sambil mundur. 1 hitungannya. Ya, jadi 1 langkah itu pecahnya menjadi 4. Ya, saya ulang lagi 1. 1 adalah benar-benar maju dari sini, atau ini nendang. 1A. 1B tadi majunya adalah gimana tadi Mas Agi? Ingat nggak? Nah, maju sini ya. Bisa silang di sini. Bisa silang depan, tergantung mau jenis tipuannya apa yang mau digunakan. Ya, di sini. Nah, ya, bisa juga pukulan. Ya, pukulan ke sana. 1C adalah dengan berbalik tadi. Kalau posisi awalnya, nah, sini. Tapi kalau pemanfaatannya berputar ke sana. Bang Segi gantian yang mukul biar nggak kepukul terus. Berputar. Berputar tadi ya 1C. Putar. Nah, gitu ya. Ini kurang, langkahnya harus masuk ke sini. Nah, gitu. Biar tenaganya lebih full. Jadi, nih, ini tenaganya full. Ya, coba, Mas Egi. Full. Ya. Nah, ini kurang. Karena kalau kurang nih, sapu bisa jatuh. 1D, lama-lama kita maju. Ya, saking semangatnya. 1D tadi adalah mundur. Pukul. Ya. Ini. Ya. Mundur, tenang. Nah, sini. Ya, bisa dilanjutin. Ya. Baik, itu langkah 1. Karena kita hari ini hanya menyampaikan 2 jenis langkah. Langkah kedua adalah langkah seliwa. Langkah seliwa itu langkah silang. Silang miring, kalau tadi langkah lurus, ya. Langkah seliwa baik ke kanan maupun ke kiri. Ya, jadi kalau posisi kita begini, bisa begini tadi ya, seperti kuda-kuda. Nah, misalnya begini, kita pakai seliwa. Ya.
Ya, seliwanya ini bisa, langkah seliwa bisa pecah menjadi beberapa jenis langkah. Ya, kita sebutnya 2A. Ya, 2A. Serang Mas Hagi, maka saya bergerak sini. Nih, ya, ini langkah seliwa. Patahkan. Ya, lanjut. Nah, jadi dari sini tadi langkah seliwa. Ya, dari posisi sini, ya, Mas Hagi, saya bergerak nih, 1. Nih, langkah posisi kita ada di luar lari lawan. Bisa pukul atas, bisa tangan, bisa bawah, bisa kaki, bisa banting. Ya. Terus seliwa langkah 2A. Fungsinya apa? Agar kita tidak selalu bertarung itu berbenturan badan. Ya, kita menghindar ke kanan, menghindar ke kiri. Kemudian yang B, ya. Yang seliwa B tetap loncat ke sana, bergerak ke sana. Tetapi kalau tadi yang bergerak sini, maka kita rubah yang bergerak sini. Bang Zaki, ya, nih gantian sini. Nih, ya, yang bergerak adalah langkah sini. Ya, fungsinya, ya, masih banyak. Ya, serang tadi langkah yang 2B. Nih, sini. Ya, ulangi lagi. Nah, aplikasinya bisa nanti. Ya, serang. Nah, di sini copot sampai ya. Oke. Yang 2C. Kalau tadi lo geser ke kanan, sekarang geser ke kiri, sekarang ke kanan. Ya. Kanan Bang Segi. Serangannya sih bebas, bisa kanan bisa kiri. Ntar dulu. Ya, ini tadi. Ya, serang. Nih, posisi kita ngambil arah sini, ya. Bisa kelanjutannya bisa macam-macam kan, tentu bisa sini, sini, ya, dan lain-lain, ya. Nanti finishingnya banyak karena tergantung perguruannya, biasanya aplikasi itu banyak sekali. Kita hanya mengenalkan dasar langkahnya saja. Mulai lagi ya, yang 2C, 2C, ya, 2C serang bebas. Nggak apa-apa, bebas saja, nyerangnya bebas, bebas, tidak harus kanan, tidak harus kiri. Kita yang harus menyesuaikan. Serang. Nah, ini sini. Kalaupun pukulannya kanan, nggak ada masalah. Ya, berang lagi. Nah, kita berarti di sini posisinya. Ya. Serangnya sana. Itu disebut dengan langkah 2C. Jadi bergeraknya ke arah kanan serong. Kemudian yang 2D. Kalau tadi bergerak sini, makanya sekarang 2D bergerak sini. Nih, ya. Bergerak sini seakan-akan kita membelakangi. Padahal kita memang sedang mengincar kelemahan dari musuh kita, ya. Bisa dilakukan dengan apa kira-kira? Ini serangannya, berputar sini, ya. Ya, kemudian dilanjutkan atau kaki. Kaki ya dari putaran ini tadi, ulangi Mas Egi. Misalnya kalau mainnya kaki, ya. Nih, ya. Ini. Nah, ini berguna untuk menjatuhkan lagi. Finishingnya adalah seperti ini, ya. Jadi jangan banyak-banyak dulu, karena ternyata dari 2 langkah bisa kita pecah menjadi 8 langkah. Langkah 1 tadi menjadi A, B, C, D. Langkah 2 bisa menjadi juga A, B, C, D. Nah, kita mudah-mudahan nanti bisa diulang-ulang. Nanti tolong yang proses-proses tadi sehingga bisa dipelajari. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana aplikasinya ketika dalam pertarungan? Gimana cara makainya? Apakah akhirnya ketika bertarung kembali cara cara lama? Cara lama itu main gebuk-gebukan gitu ya. Misalnya gini, cara lama gitu ya. Cara lama kayak kita nggak belajar silat. Bukan begitu. Ya, cara lama yang kita seakan-akan ilmu silat yang dipelajari nggak bermanfaat. Atau cara silat orang baru. Cara silat orang baru ya main baku hantam, lurus-lurus saja. Buak, begitu. Ngadu kekuatan. Itu yang biasa. Nah, bagaimana dengan materi-materi dari guru-guru silat ini? Apakah bisa kita aplikasikan? Kita lihat. Kita aplikasi gaya bebas bertarung. Nah, ini kan ada era silat bebas ya. Ya, ketika kita bertarung, perhatikan adalah jarak serang. Jadi kalau kita masih jauh begini, nggak usah mukul-mukul, nggak usah tendang, karena nggak bakalan kena dan membuang tenaga. Jadi kita harus
masuk nih. Nah, ini harus masuk dulu nih, harus masuk daerah saraf. Ya, sekarang kita bertarung misalnya. Mas Egi serang bebas, sebebas-bebasnya. Ya, serang. Nah, kita loncat ke samping. Tadi pakai seliwa kiri. Serang lagi. Sana, kita pakai seliwa kanan. Ya. Serang lagi Mas Egi. Nggak kena ya. Tadi pakai langkah berapa? 1C. Nah, 1C. Itu baru slow motionnya. Tentu ketika kita gerak, serat. Nah, ini 1, ini 2. Awas. Awas. Nah, langkah ini harus bergerak. Ya, ini harus bergerak. Nah, jangan diam. Kalau diam, biasanya kebaca lawan. Ya. Pak Johnson. Nah, serangnya pakai langkah berapa? Nih, ini langkah 1B. Ya, langsung digabung. Persyaratan ya. Ya. Kriteria gitu kan. Ya. Jadi ada Serangnya agak galak kan gitu ya. Galak gitu. Jadi Bang Segi tugasnya adalah menyerang dengan galak, sehingga langkah tadi benar-benar ini sebenarnya bisa dipakai atau enggak. persyaratannya enggak ada Lanjut. Ya. Iya. Ya. Cara Lagi, masih diserang. Ya. Serangnya pakai langkah enggak? Oh, ya. Baik, ambil napas dulu sebentar. Baik, ya. Poinnya adalah hari ini kita belajar langkah. Silat secara umum ada 7 langkah. Hari ini kita hanya baru pakai 2. Langkah lurus, kemudian langkah serong. Atau bisa juga langkah silang, disebut dengan seliwa. Nama-nama dalam silat banyak jenisnya macam-macam. Nah, 1 langkah aja tadi kita pecah menjadi 4. 2 langkah juga dipecah menjadi 4. Semakin banyak teori, tentu semakin kaya kita akan ilmu. Tapi, teori yang banyak tadi tidak akan bermanfaat kalau tidak kita sering praktekkan. Baik dalam latihan berpasangan secara pelan, slow motion awalnya, lama-lama dilatih dengan cepat. Sehingga dalam pertarungan nyata, misalnya kita diserang oleh penjahat, ketika kita dibutuhkan untuk menolong orang, ilmu kita bermanfaat. Kita bergerak dengan lincah, masuk, mempertahankan diri, merebut senjata, menjatuhkan, mematahkan, dan lain-lain. Nah, itulah fungsi dari beberapa jurus silat kita. Nah, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat materi pada kesempatan hari ini, tutorial singkat tentang langkah. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita belajar silat dan tetap jaga protokol COVID-19 kita. Ya, jadi kita jauhan, nanti segera bersuci dengan sabun, ya, sehingga kita akan terjaga, insya Allah sehat walafiat, bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan untuk agama kita tentunya. Bismillah, kami pamit bersama-sama. Mohon maaf apabila ada kurang yang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.